Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411045. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen produksi. Yang pertama ada pengertian produksi. Menurut Hadi Prodjo dan Swedarmo, produksi adalah proses untuk menciptakan atau menambah manfaat, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor produksi sehingga lebih dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi juga merupakan proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa. Yang kedua ada definisi manajemen produksi dan tantangan manajer profesional. Definisi manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu penataan proses yang fokus pada pengubahan bahan mentah menjadi produk, serta memberi nilai jual pada produk tadi. Melalui manajemen produksi yang rapi, perusahaan dapat menciptakan barang sesuai spesifikasi, jumlah, dan waktu yang ditargetkan, serta berbiaya minimum. Singkatnya, manajemen produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang ataupun jasa dengan mengoptimalisasi sumber daya yang ada secara efektif maupun efisien. Tantangan manajemen profesional. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan perancangan dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang ataupun jasa. Ada 5 tantangan utama yang dihadapi manajer operasional dalam situasi. Yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada keinginan, yang ketiga ada perilaku etis, dan yang keempat ada komunikasi yang tidak efektif, dan yang terakhir ada desain sistem. International Standardization Organisasi atau ISO. Organisasi internasional untuk standarisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO, yang berarti sama. ISO dinilai sangat penting untuk dimiliki perusahaan yang ingin bersaing secara global karena dapat mengukur kredibilitas dan manajemen mutu dari sebuah perusahaan. ISO didirikan dengan tujuan utama menetapkan standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan, dan kesehatan lingkungan pun ditetapkan. Tentunya akan sangat sulit apabila lembaga standarisasi ini tidak ada, sebab antara satu negara dan lainnya akan memiliki standar masing-masing. Mutu dan konsep SNI. Pengertian mutu SNI. SNI merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu komite teknis. Sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Contoh produk yang dikeluarkan SNI yaitu air mineral,
pemanis buatan dan garam konsumsi, dan lain-lainnya. Konsep metode SNI. Yang pertama ada openness atau keterbukaan. Yang kedua ada transparency atau transparan. Yang ketiga ada konsensus and impartiality atau konsensus dan tidak memihak. Yang keempat ada effectiveness and relevance. Dan kelima ada coherence. Dan keenam ada development dimension atau berdimensi pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada 4 macam. Yang pertama ada kesempatan pelatihan atau pengembangan karir. Yang kedua ada kesehatan dan hubungan sosial. Yang ketiga ada lingkungan kerja dan sistem pengajian. Dan yang terakhir ada teknologi dan waktu. Rasio produktivitas dan peningkatan produktivitas. Rasio produktivitas adalah angka terukur yang mengukur produksi selama periode tertentu. Rumus rasio produktivitas: keluaran atau pemasukan sama dengan produktivitas. Mengapa penting untuk menghitung produktivitas? Karena yang pertama untuk meningkatkan operasi bisnis. Operasi bisnis berkaitan dengan perekrutan, pengadaan bahan, pembelian peralatan, dan banyak lagi. Yang kedua, untuk membantu pengembangan tujuan. Sasaran di tempat kerja berkaitan dengan kuota, jumlah penjualan, atau jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran akan kebutuhan klien. Menyadari basis klien berarti mengetahui tren pembelian dan permintaan produk mereka. Dan yang keempat ada mengidentifikasi kebutuhan karyawan dengan lebih baik. Melacak produktivitas membantu manajer mengidentifikasi kebutuhan karyawan seperti peralatan yang lebih baik atau lebih banyak pelatihan. Persoalan dalam manajemen produksi. Ada 5 persoalan dalam manajemen produksi. Yang pertama, ada persoalan tentang mengontrol persediaan stok barang, kontrol persediaan. Persediaan stok barang atau inventory control masih menjadi kendala yang banyak terjadi pada perusahaan yang bergerak pada industri manufaktur, terutama pada industri manufaktur dengan skala menengah dan kecil yang masih menggunakan sistem pencatatan stok barang secara manual. Yang kedua ada proses produksi yang tidak efisien. Saat ini perusahaan industri manufaktur masih mencari cara yang efektif untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi proses sistem produksinya. Salah satu caranya yaitu umum diterapkan namun merugikan, dengan mengorbankan kualitas produk demi mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, kurangnya tenaga kerja yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang berkualitas. Perusahaan dapat memfasilitas karyawan dengan pelatihan secara berkala untuk membantu meningkatkan potensi dan kemampuan yang dibutuhkan, sehingga perusahaan tidak perlu untuk berfokus pada penambahan jumlah karyawan, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas tenaga kerja yang sudah ada. Dan yang keempat, tidak adaptasi dengan teknologi. Agar dapat bertahan pada persaingan bisnis, perusahaan industri manufaktur perlu untuk beradaptasi dengan apapun termasuk teknologi. Salah satu teknologi yang mulai banyak diterapkan yaitu aplikasi manajemen gudang yang mempermudah perusahaan untuk mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi aktivitas stok barang pada gudang. Keputusan manajemen operasi. Ada beberapa keputusan yang perlu dipahami dalam operasional manajemen. Yang pertama ada keputusan terkait manajemen kualitas.
Pada dasarnya, manajemen kualitas adalah kumpulan metode untuk memastikan suatu proses atau produk memberikan output sesuai yang dijanjikan. Kedua, keputusan terkait manajemen rantai pasok. Keputusan terkait manajemen rantai pasok memerlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang ada di rantai pasok supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa faktor untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya ke konsumen langsung. Yang ketiga, ada keputusan terkait manajemen persediaan. Persediaan seringkali tidak terhindarkan untuk membuat arus barang menjadi lancar. Persediaan bisa dimiliki dalam bentuk bahan mentah, barang dalam proses, maupun produk jadi. Segala persediaan dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya penyakit baik dari sisi pasokan, internal, maupun pelanggan. Keempat, ada keputusan terkait manajemen. Pengajuan secara garis besar kegiatan besar dalam permintaan manajemen akan terkait dengan bagian pemasaran. Kegiatan seperti peramalan permintaan, pemilihan promosi, hingga mencari tahu pola dan karakteristik yang menjadi keinginan pelanggan adalah bagian dari kegiatan dalam manajemen permintaan. Yang kelima, ada keputusan terkait perencanaan kapasitas. Perencanaan yang baik terkait kapasitas yang dibutuhkan agar sesuai dengan permintaan adalah bagian dari keputusan dalam operasional manajemen. Kapasitas dalam hal ini bisa berupa ketersediaan mesin, jumlah pekerja, ataupun area penyimpanan. Kapasitas yang berlebihan membuat perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan kapasitas yang kurang dapat membuat perusahaan kehilangan peluang untuk memenuhi permintaan atau biaya peluang. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.